Gagal ciptakan kekacauan, Haikal Hasan menyerah mainkan isu PKI. Dilansir dari Ziwa.com ditulis oleh Mural Sifudan. Skenario menciptakan kekacauan dengan memainkan isu kebangkitan PKI sudah terbaca beberapa minggu yang lalu. Permainan isu kebangkitan PKI itu terasa sangat terorganisir, terstruktur, dan masif. Bagaimana mereka memainkannya? Isu kebangkitan PKI dimulai dari pentolan kacung cendana Haikal Hasan, Tengku Zulkarnain, dan Fadlizon. Isu ini kemudian disambut riang oleh kadrun sekaligus menjadi corong penyebar di media sosial. Pada saat bersamaan, PKS pun ikut memainkan isu tersebut dengan caranya sendiri berkaitan dengan perubahan TAP MPRS nomor 25/1966 tentang pembubaran PKI. Menurut pengamatan saya, Haikal Hasan adalah pentolan kacung cendana yang paling getol memainkan isu kebangkitan PKI. Bahkan, menurut dia fakta kebangkitan PKI itu sudah nyata, tapi sayangnya dia tidak pernah memaparkan fakta-fakta tersebut. Bahkan, setelah saya menulis untuk mendorong Haikal Hasan untuk memaparkan bukti-bukti kebangkitan PKI, dia tidak pernah menunjukkan bukti kebangkitan PKI hingga hari ini. Untuk menambah daya gaduh dan kacungnya, gerakan membakar bendera PKI pun terjadi di beberapa tempat, dan entah karena termakan isu, entah memang bagian dari skenario, beberapa tokoh agama dan masyarakat di beberapa daerah pun melakukan seremoni yang sama, membakar bendera PKI. Entah dari mana mereka dapat bendera itu, entah dibuat sendiri untuk dibakar, hanya mereka saja yang tahu. Polanya selalu sama, isu dilempar begitu saja oleh pentolan mereka. Isu diramus demikian rupa agar seolah-olah kebangkitan PKI itu sungguh nyata. Setelah itu disebarkan dan digemborkan kelompok mereka. Sudah ramai diperbincangkan, ada gerakan bakar bendera PKI. Begitu terus sampai Lebaran Kuda. Apa sih tujuan mereka? Menciptakan kegaduhan sampai kekacauan. Dengan ramainya perbincangan pro kontra kebangkitan PKI, maka dengan mudah kalangan mereka akan menuduh siapapun yang kontra narasi mereka sebagai PKI. Awalnya di media sosial, kalau eskalasinya sampai ke kehidupan sehari-hari, bukan tidak mungkin. Di dunia nyata pun akan saling tuduh. Setelah itu, konflik horizontal pun tidak bisa dihindarkan. Kenapa? Karena siapa yang mau dituduh sebagai PKI, tetapi siapa juga yang mau selalu ditakut-takuti PKI akan bangkit, tapi orangnya, organisasinya, kantornya, dan pemimpin PKI pun tidak pernah ditunjukkan. Ternyata masyarakat Indonesia sudah sangat waras. Mereka tidak mau termakan isu kebangkitan PKI. Bahkan, netizen plus 62, kecuali kadrun, serentak melumpuhkan provokasi mereka dengan berbagai logika pemikiran dan fakta-fakta yang ada. Misalnya, katanya PKI bangkit, tapi organisasinya, kantornya, dan pemimpinnya tidak pernah ada sampai sekarang. Mereka buat bendera PKI sendiri, bakar sendiri, teriak PKI bangkit sendiri. Masyarakat pun mungkin sudah paham betul bahwa PKI sudah dilarang di Indonesia. Jangankan mau bangkit, orang mengaku sebagai PKI pun tidak akan mau. Bagaimana PKI mau bangkit kalau masyarakat sendiri tidak mau jadi PKI? Maka dengan sendirinya isu kebangkitan tidak lagi mampu mengacau di tengah masyarakat. Jangankan mengacau, masyarakat kecuali kadrun pun rasanya enggan menanggapi isu itu karena tahu hanya bualan manusia bodoh semata. Nah, ketika masyarakat di akar rumput pun tidak mengubris isu kebangkitan PKI, netizen plus 62 pun ramai-ramai mematahkan narasi kebangkitan PKI, dan kadrun terlalu bodoh untuk memainkan isu itu. Haikal Hasan pun akhirnya mundur dengan teratur, bahkan takut sendiri. Bukannya maju memaparkan fakta kebangkitan PKI, Haikal malah sok berdamai dengan Jokowi, membantah dia disuruh kelompok tertentu, dan akhirnya berusaha melepaskan diri dari jerat hukum dengan alasan bahwa dia hanya mengingatkan saja. Malam ini tweet terakhir tentang PKI, biarlah terserah, diingatkan baik-baik malah dituduh yang bukan-bukan. Mungkin saat kemunafikan terungkap dan jati diri sebenarnya terungkap, barulah sadar ya. Tunggulah masa itu, Gusti Allah mboten sare. Mari berguna untuk bangsa, jaga persatuan kesatuan. Cuit Haikal Hasan. Padahal jauh sebelumnya, sebelum ada cuitan normatif mengenai PKI, Haikal Hasan mengatakan seperti ini: mewaspadai tumbuhnya PKI karena memang sudah tampak kok dicurigai menjatuhkan presiden, cacat otak,
Justru kita ingin stabil dan tenang serta dukung beliau lanjut sampai dengan masa akhirnya. Kami angkat isu itu karena banyak fakta PKI bangkit dan mengancam NKRI. Aneh-aneh saja ah. Ketika ditantang menunjukkan mana bukti tumbuhnya PKI, mana fakta kebangkitan PKI, dia tidak pernah memberikan sampai saat ini. Dia hanya membuat cuitan seolah-olah kalau dia berbicara soal PKI, pasti banyak yang akan marah. Dia hanya memancing agar para kadrundungu pengikutnya dengan sembarang menuduh yang kontra terhadap Haikal itu sebagai PKI. Kalau kemudian Haikal tidak mau lagi berbicara soal PKI, itu bukan karena menyerah mengingatkan seperti yang dia katakan, melainkan karena memang isu kebangkitan PKI itu tidak mampu mengganggu stabilitas negara. Yang ada, dia bisa saja dijerat hukum dengan tuduhan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dengan menekan isu kebangkitan PKI yang tidak pernah bisa dia buktikan. Tapi yang namanya Haikal Hasan itu cerdik licik. Kalau tidak cerdik licik, mana mungkin dia jadi kacung cendana. Dia sekarang bermanuver seolah dia sangat peduli terhadap bangsa dengan mengingatkan masyarakat untuk waspada kebangkitan PKI. Padahal sebenarnya karena misinya mengacau tidak berhasil. Saya mau bilang deh ke Haikal, hei kacung cendana, PKI itu sudah mati dan ideologinya sudah usang. Kalau bangkit, kita gebuk ramai-ramai. Yang perlu dan urgent diwaspadai, dan kalau bisa ditumpas itu ya HTI, si pengasong khilafah dan teroris ISIS yang ngaku pejuang pendirian negara Islam. Paham? Salam dari rakyat jelata. Tulis komentar kamu di bawah ini.